Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi ini ada sebuah artikel sebenarnya ditulis pekan lalu hari Jumat tepatnya oleh Andy Mitten. Jadi dia ini membuat semacam kayak pertanyaan kepada dirinya sendiri. Jadi Andy Mitten untuk Andrew Mitten. Dan menurut gue menarik ya bagaimana perspektif dari jurnalis favorit gue, jurnalis yang juga fans berat dari Manchester United, editor dari United We Stand, co-founder dari United We Stand juga. Langsung aja, ini ada dialog ya. Sekali lagi dialog ini sebenarnya antara Andy Mitten dan Andrew Mitten. Ada beberapa hal yang menurut gua menarik untuk gua angkat di beberapa pertanyaannya. Oke. Ini ada pertanyaan ya, statistik ini bisa membuktikan segalanya. Dan kalau kita melihat di mana tim-tim terbaik Eropa pekan ini mereka bermain di kompetisi Eropa, pertandingan yang luar biasa dan Manchester United belum berada di posisi tersebut. Ada orang-orang, ini ditulis di artikel ini, orang-orang idiot ya, yang mengatakan kepada saya bahwa hal tersebut positif karena tim bisa latihan secara proper dan bisa berkonsentrasi di pertandingan yang lebih sedikit dan itu bisa berlangsung dengan baik. Saya tidak mengerti bagaimana Erik ten Hag ini bagaimana ya situasinya tidak bagus. Dijawab, mungkin karena dia percaya diri kalau dia akan diberikan waktu untuk melakukan pekerjaannya yang telah dimulainya. Banyak klub-klub besar akan mengganti manajer di musim panas ini. Dan ini tentu saja menambah ketidakpastian. Liverpool tentu saja memilih untuk tidak, atau ya mereka saat ini juga sedang mencari manajer yang baru. Barcelona pun juga demikian. Manchester United memiliki seseorang yang melakukan pekerjaan sangat bagus di musim pertamanya, walaupun tidak bagus di musim kedua. Dan kita tahu ini karena banyak mitigasi dengan cedera-cedera. Tapi ya siapa yang seandainya kalau digantikan, siapa yang akan datang, ini tidak jelas. Kalau pergantiannya ini terjadi, ya seperti Luis Enrique dan juga Xavi, bagaimana mereka ini belum pernah bekerja di Inggris, ini merupakan suatu situasi juga. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan juga untuk manajer baru yang mereka inginkan, ini akan kembali ke siklus di awal yang kita mulai 10 tahun yang lalu. Dan dari situ saya berpendapat masih oke ya dengan Erik ten Hag saat ini. Ditanyakan juga nih ya, saya tidak suka melihat bagaimana tim-tim ini berhasil memotong lini tengah Manchester United dan menciptakan banyak peluang dari sana. Dan tentu saja ada ide bagaimana manajer ini harus memperbaiki hal tersebut. Dia berusaha untuk meyakinkan orang-orang kalau ya situasi ini saat ini memang tidak punya banyak pilihan ya. Dan bagaimana selanjutnya? Dijawab, kalau Erik ten Hag ini bertahan, Manchester United harus berubah. Dia tahu hal ini. Dia membutuhkan hasil yang lebih bagus dengan gol yang lebih banyak. Posisi ke-6 ini tidak cukup baik bagi Manchester United. Dia membutuhkan pemain yang dia inginkan. Tapi masalah taktik yang bisa memotong lini tengah tersebut ini merupakan sebuah jantung ya ataupun pusat. Apakah Erik ten Hag situasinya ini akan bisa berhasil atau tidak? Erik ten Hag disebutkan juga di pertanyaan lain ya, ini mencari di segala hal di semua musim sebuah titik balik. Kita lihat bagaimana perjalanan ke Emirates. Arsenal adalah salah satu dari tim terbaik di dunia. Tapi pada saat itu saya berada di sisi away supporter dan saya tidak melihat ya kalau Manchester United itu bermain terlalu defensif. Dan ada beberapa momentum yang didapatkan oleh Manchester United pada saat itu. Dan ya saya juga berpendapat kalau Arsenal ini tipis kemenangannya pada saat itu karena ada situasi gol
Garnacho, kalau Sobat Football United ingat kan, yang akhirnya dibatalkan karena offside yang sangat tipis. Lalu juga ada situasi yang mungkin harusnya penalti untuk Rasmus Højlund, yang bisa saja pada saat itu kalau Manchester United mendapat hasil positif, ini bisa membalikkan situasi. Manajer membutuhkan semua pemainnya tersedia, dan saya tidak yakin mereka bisa melakukan hal tersebut. Erik ten Hag berbicara mengenai kontrol, dan ini dia bicara dengan banyak ya, dalam banyak kesempatan. Dan kekuatan dari Manchester United ini masih belum bisa belum bisa bermain menguasai kontrol pertandingan. Marcus Rashford, Garnacho, Bruno Fernandes ini masih lebih banyak bermain dari sisi individu. Dan kalau dia seandainya berhasil untuk bekerja di sebuah strategi di mana kontrol pertandingan ini belum bisa bekerja secara bagus, tentu saja ini karena memang belum bisa diimplementasikan. Ini situasi yang kompleks karena ini juga bagaimana situasi dengan para pemain. Siapa yang berani mengambil resiko di atas lapangan. Terutama ketika mereka kehilangan bola ya, mereka harus cepat melakukan transisi. Dan ini membutuhkan, ini sekali lagi menarik ya, ini membutuhkan banyak lari. Nah, dari situ memang ada situasi fisik yang mungkin pemain Manchester United belum terbiasa. Di sisi positif, dia juga tidak takut nih, Erik ten Hag, untuk memperkenalkan secara tebal pemain muda. Garnacho, Kobbie Mainoo, dan juga Willy Kambuala. Ini merupakan hal yang luar biasa. Lalu bagaimana pemain muda di Manchester United ini juga, atau sebelumnya ya, ini juga bekerja lebih baik di bawah Erik ten Hag. Dia mengembangkan Diogo Dalot. Dan sejauh ini Andy Mitten berkata ya, kalau dia sangat happy dengan situasi Andre Onana. Dan saya juga menyukai Rasmus Højlund. Lalu disinggung lagi oleh Andrew Mitten, apakah ada pemain Manchester United yang bisa bergerak ya ke top tim di liga? Dan saya tidak berpikir kalau dia memiliki karisma untuk menjadi manajer Manchester United. Andy Mitten menjawab, dia merupakan seorang manajer sepak bola. Dia bukan seorang performing person gitu ya, orang yang suka melakukan penampilan tertentu. Segala sesuatunya yang dia katakan dan lain-lain ini sebagai seorang manajer. Dia juga bekerja di bahasa kedua dan bahasa ketiga, di mana tentu saja dia juga sedang beradaptasi dengan hal tersebut ya, karena Erik ten Hag bukan bahasa Inggris ya, bahasa utamanya. Dan dia juga memiliki masalah serius yang harus diatasi ketika dia masuk. Dia sangat sulit untuk bisa tertawa ketika ditanyakan terkait dengan hal-hal yang serius. Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho. Dia harus bisa mengatasi hal-hal tersebut dengan baik. Dan kedua bosnya, Richard Arnold dan juga John Murtough, telah cabut. Beberapa pelatih juga telah cabut. Bagaimana anggota-anggota kunci dari stafnya khawatir terkait dengan pekerjaan mereka ya di masa yang akan datang. Dan ya tentu saja dia adalah orang yang sangat serius. Dia orang yang memiliki integritas yang tinggi. Tapi sesekali dia juga menunjukkan humor ketika dia rileks. Dia juga sangat serius ketika dia melakukan perubahan yang sangat besar. Serius tentang bagaimana dia ingin membuktikan kepada banyak orang kalau hal yang mereka khawatirkan itu salah. Dimana ketika awal sebelum dia ke Manchester United, banyak yang mengatakan atau menasihatkan jangan ambil pekerjaan itu karena ini pekerjaan yang tidak mungkin atau pekerjaan yang impossible. Jadi Erik ten Hag ini juga memiliki, disebutkan oleh Andy Mitten, keinginan untuk membuktikan bahwa orang-orang tersebut salah ya, termasuk mungkin juga Louis van Gaal dan mungkin juga pihak-pihak lainnya. Apa yang dikatakan oleh Andy Mitten, gue sepakat bahwa
sering sekali fans hanya melihat penampilan di atas lapangan, tapi kalau gua mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Jose Mourinho misalnya ketika ada wawancara dengan Rio Ferdinand, bahwa Jose Mourinho itu mengatakan sebelum bisa mengganti atau memasukkan barang-barang baru di sebuah ruangan, barang-barang lama ini harus dikeluarkan dulu. Dan pada saat itu Jose Mourinho tidak berhasil ketika dia dalam proses mengeluarkan barang-barang yang lama. Nah, Erik ten Hag dari musim pertama harus dihadapkan dengan konfrontasi dengan Cristiano Ronaldo, lalu dengan Jadon Sancho. Dua pemain ini saja harganya sangat tinggi, gajinya sangat tinggi. Dari sisi manajemen ini pastinya juga sangat sulit. Kalau dari sisi fans saja melihat buang saja, cabut saja, pecat saja, nampaknya mudah. Tapi secara realita tidak demikian. Ada investasi yang tinggi yang sudah dikeluarkan oleh klub, belum lagi usaha. Contohnya ketika klub ini harus mendatangkan pemain tersebut. Ini ada orang-orang yang bekerja di belakang layar yang melakukan hal yang sangat sulit juga. Dan ketika pemain ini bermasalah lalu diparkir oleh manajer ya, ini tentu saja besar kemungkinan ada pergolakan dari staff-staff tersebut. Dan hal-hal seperti ini yang harus dihadapi juga oleh Erik ten Hag. Dan gue dalam hal tersebut gue sepakat tidak benar ya ketika ada pemain yang menantang manajer secara publik. Ini hal yang tidak bagus. Lalu ketika ada pemain yang menolak untuk diturunkan di dalam sebuah pertandingan, ini juga bukan hal yang bagus dan harus didisiplinkan ya. Dan disinggung juga dikatakan di sini ya, ada sebuah kalimat ya. Kalau Erik ten Hag bisa mempertahankan pekerjaannya, kalau seperti ini, tentu saja ini tidak akan bagus. Manchester United butuh berada di perburuan gelar juara musim depan. Dia kalau tetap akan berada di Manchester United musim depan, berarti dia akan memiliki 2 tahun sudah di Manchester United. Dia telah membuktikan atau telah memberikan sebuah trofi. Sesuatu yang Ole Gunnar Solskjaer tidak bisa lakukan. Ole Gunnar Solskjaer ini benar ketika dia mengatakan kalau dia tidak mendapatkan sebuah pengakuan bagaimana dia ini berhasil mengorganisasi penyerangan dan juga pertahanan. Ya tentu saja fans hanya melihat hasil ya kan. Sayangnya demikian. Manajer lain ini tentu saja membuat sesuatu yang lebih complicated dengan Manchester United terkait dengan pendekatan taktik dengan ataupun tanpa bola. Lalu apa dong sebenarnya Ten Hag ball atau strategi Erik ten Hag? Andy Mitten ini yang menjawab ya. Orang ini banyak yang tidak yakin apa sebenarnya itu. Jawaban terbaik saya adalah apa yang kita lihat di awal musim 2023. Finish yang sangat kuat di dalam musim tersebut. Dan juga kemenangan di FA Cup akan membuat orang tersenyum kembali. Lalu kita bisa menghakimi dia setelah 1 musim dan bekerja di bawah sporting director yang lebih berpengalaman, di mana keputusan-keputusan akan dibuat lebih cepat. Karena ada banyak keputusan lambat yang dibuat di bawah Glazer. Dan ini menyebabkan masalah. Biarkan dia mendatangkan pemain yang dia inginkan musim panas ini. Seorang striker, seorang gelandang yang top. Dan ini bisa jadi akan menjadi timnya dia yang sesungguhnya. Jadi intinya kalau menurut Andy Mitten ini, kalau gue simpulkan, berikan Erik ten Hag 1 musim lagi, baru kita akan beri penilaian, di mana pada saat itu diharapkan anggota dari manajemen yang lebih senior, yang lebih berpengalaman akan berada di Manchester United untuk membantu tim ini. Lalu juga diharapkan keinginan Erik ten Hag untuk bisa mendatangkan seorang gelandang top dan juga seorang striker yang top ini bisa terjadi di Manchester United. Dan by the way, terkait dengan striker top dan juga gelandang top, ini mengingatkan betul gua apa yang terjadi di musim panas tahun lalu dan 2 tahun yang lalu, di mana 2 nama Frankie de Jong dan juga Harry Kane disebut-sebut memang pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag untuk mengangkat performa Manchester United. Tapi di mana 2 pemain tersebut?
Dan menurut gue ini juga berpengaruh banyak di sistem permainan yang ingin dibangun di atas lapangan. Tanpa Frankie de Jong, ternyata Erik ten Hag justru mendapatkan seorang Casemiro, di mana jelas gayanya berbeda. Tanpa seorang Harry Kane, yang didatangkan justru seorang Rasmus Højlund, pemain muda yang memiliki potensi besar, by the way. Jangan salah ya, gue juga menilai Rasmus Højlund ini memiliki masa depan yang sangat cerah, tapi belum dalam level bisa memberikan perubahan secara cepat terkait dengan ketajaman lini depan Manchester United yang, by the way, juga ya menjadi masalah besar Manchester United musim ini. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ini, tadi ada sebuah artikel yang menarik menurut gue dari Andy Mitten. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.